Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang penderita kolesterol tinggi ataupun yang memiliki kolesterol tinggi, ya selama puasa itu harus hati-hati, ya harus bijak. Ya walaupun sedang puasa bukan berarti kolesterolnya akan normal-normal saja. Nah, jadi walaupun puasa, kolesterol itu bisa tetap melonjak naik. Nah, jadi walaupun berbuka, walaupun sahur, teman-teman harus memperhatikan makanan apa yang teman-teman makan. Ada beberapa makanan yang memang menjadi pantangan yang harus teman-teman hindari selama puasa ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas kamu punya kolesterol tinggi, ini makanan yang harus dihindari selama berpuasa. Kira-kira teman-teman tahu makanan apa saja yang bisa menyebabkan kolesterol teman-teman naik? Kalau tahu silakan tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain membaca. Nah, jadi ada beberapa makanan yang harus teman-teman hindari, ya tips amannya. Yang pertama, makanan yang digoreng. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman suka goreng-gorengan, ya ini harus dirubah ya mulai saat ini. Ya walaupun sedang berpuasa itu bisa menyebabkan kolesterol teman-teman itu melonjak naik. Ya karena kalau seandainya teman-teman rutin ya hampir setiap hari bahkan buka sahur dan besoknya lagi tetap makan makanan yang digoreng-goreng, ya tentu bisa meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Nah walaupun makanannya makanan sehat, misalkan saya ambil contoh itu kentang ya, misalkan teman-teman makan kentang, nah tapi kalau seandainya digoreng ya itu tentu akan berubah ya, paling dasar aja kalorinya sudah berubah dibandingkan dengan kentang rebus ya. Nah kalau teman-teman makan kentang goreng, nah itu kan nanti kentangnya itu menyerap minyak, jadi kalorinya berubah, kandungannya juga ikut berubah. Nah jadi ya mulai saat ini hindari makanan-makanan yang digoreng. Kalau tidak bisa total ya sebagian dulu ya, bertahap untuk dikurangi. Yang kedua, makanan mengandung lemak trans. Nah, jadi makanan mengandung lemak trans ini juga menjadi pantangan untuk teman-teman ya selama puasa. Selama tidak puasa pun juga menjadi pantangan. Karena lemak trans ini salah satu lemak jenuh ya yang bisa meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik teman-teman. Jadi tidak heran kalau teman-teman rutin mengkonsumsi makanan ini, kolesterol teman-teman melonjak naik. Nah memang lemak trans ini banyak digunakan ya supaya makanan citra rasanya menjadi enak, yang menjadi lebih gurih, kemudian juga lebih awet. Nah tetapi resikonya juga lumayan juga ya untuk kesehatan. Nah jadi memang makanan ini ya harus mulai diperhatikan. Contohnya yang paling sering adalah kue-kuean ya, kemudian juga donat, keripik kentang, keripik jagung, ataupun keripik-keripik yang lain, kemudian juga pie, kemudian juga mentega, margarin, popcorn, dan juga biskuit. Nah itu yang paling sering. Yang ketiga, daging olahan. Nah teman-teman yang suka mengkonsumsi daging olahan harus berhati-hati ya, harus menjadi pantangan. Misalkan teman-teman daging olahannya itu sosis, nugget, kemudian juga kornet ataupun jenis daging olahan lainnya, ya ini harus teman-teman hindari. Karena namanya daging olahan pasti ya diolah di pabrik ya supaya pertama supaya awet, yang kedua pasti ditambah bahan-bahan tambahan. Nah kalau teman-teman hobi suka mengkonsumsi makanan ini ya mulai sekarang harus dihindari ya supaya kolesterol teman-teman tidak melonjak naik. Yang keempat, makanan cepat saji. Nah dari namanya saja sudah cepat saji, berarti cepat cara menyajikannya ya. Jadi cocok sekali memang kalau untuk puasa ya, berbuka maupun sahur, nggak repot-repot. Dan juga makanan ini rasanya enak.
Nah, tetapi di balik itu semua ya teman-teman harus hati-hati, apalagi yang punya kolesterol tinggi ya. Kalau seandainya teman-teman kolesterolnya tinggi terus tidak terkontrol, ini meningkatkan penyakit pembuluh darah ya, sakit jantung, sakit stroke, dan gangguan pembuluh darah lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, makanan cepat saji tidak sehebat rasanya ya, manfaatnya untuk kesehatan kita itu harus diperhatikan. Jangan teman-teman mementingkan rasanya saja. Memang efeknya nggak hari ini. Kalau hari ini mungkin orang nggak mau makan ya. Jadi kalau seandainya makan hari ini, siangnya berefek ya, mungkin orang nggak makan. Itu kan efeknya ke depannya, untuk tubuh kita ke depannya ya, memang jangka panjang. Nah, ini harus tetap diperhatikan. Kemudian makanan cepat saji ini juga biasanya tinggi kalori ya. Namanya makanan tinggi kalori, lama-lama akan disimpan di lemak, akhirnya teman-teman jadi obesitas. Nah, kemudian makanan cepat saji contohnya ya burger, pizza ya, ataupun ayam goreng dan sebagainya. Banyak sekali ya contohnya, cuman itu yang paling umum. Yang kelima, makanan tinggi gula. Nah, biasanya saat puasa makanan tinggi gula ataupun minuman tinggi gula ini menjadi sangat populer ya, karena itu memang meningkatkan gairah ya. Sebelum berbuka saja sudah mikir nih, nah nanti sore ini makan cola, kemudian juga saat berbuka nanti minumnya ini cendol gitu ya. Nah, itu biasanya sudah dicita-citakan sejak siang. Nah, jadi teman-teman, makanan tinggi gula ataupun makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis ya, ini menjadi pantangan, karena dengan teman-teman rutin mengkonsumsi makanan tersebut ya tidak baik untuk kesehatan, karena bisa meningkatkan kalori ya, berat badan naik, obesitas, jadi resiko diabetes dan sakit yang lain. Nah, teman-teman ya, makanan tinggi gula dan minuman tinggi gula ini bukan dari gula pasir saja ya. Misalkan teman-teman mengkonsumsi minuman kemasan, anggap saja teh ya, biasanya sudah dikasih gula tambahan ataupun pemanis buatan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di kemasan itu nggak ada ya biasanya tulisan gula pasir itu ya. Nah, itu macam-macam ya jenis gula. Nah, itu tetap harus diperhatikan. Nah, lebih baik teman-teman mengkonsumsi air putih ya, ataupun mengkonsumsi air mineral. Nah, itu jauh lebih baik. Kemudian untuk makanannya teman-teman itu perhatikan betul-betul, sebaiknya tetap pandang gizi dan nutrisi dari makanan, jangan hanya rasanya saja. Nah, memang namanya puasa, saat buka itu biasanya nafsu makan meningkat ya, makan sampai kekenyangan ya, semua ingin dibeli, semua ingin dimakan dan dicicipi. Nah, perhatikanlah karbohidrat kompleksnya, proteinnya, lemak sehatnya, vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah-buahan. Nah, dengan teman-teman memperhatikan itu, apalagi teman-teman memperbanyak serat ya, nah ini akan menurunkan kolesterol teman-teman ya. Kolesterol teman-teman tetap terkendali. Nah, dibandingkan teman-teman makan makanan yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi kalau teman-teman masih sayang dengan kesehatannya, ingin kolesterolnya tetap terkendali ataupun kolesterolnya normal, tubuhnya tetap sehat, ikutilah. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga puasanya tetap sehat, tetap lancar. Semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.